uslub bito'ah sluku-sluku radon golek Gusti Allah, golek sejatining urip bondo taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat apa? Taat batoe ilahi taat la ilaha illallah. Taat kepada la ilaha illallah. Kira-kira ngono ya. Ning aja percaya aku iki ning omongan iki. Percaya karo Gusti Allah karo Kanjeng Nabi aja karo aku. Aku mengekeki bahan nek kok nek kira-kira nalar kanggomu gawinen nek ora nalar buangen so aku ora iso nulung nasibmu. Sok-sok kowe depan dhewe karo malaikat mungkar nakir aja njur kowe kok riyayane disiki misalnya ngene ya. Terus kowe kula manut Muhammadiyah upamane ngono. Muhammadiyah ora ono. Jadi Anda tidak bisa ditolong oleh siapapun. Jadi kalau Anda mengambil keputusan, apakah itu soal rokok, apa itu soal sholat, soal apapun, jangan bergantung siapa-siapa, terus bergantung kepada kedaulatanmu atas akal dan prosomu dewi-dewi. Sebab sok-sok kue deg-degan karo malaikat karena kirokib atid, Ridwan dan Malik, ora iso ditulung sopo-sopo, kejaba syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi saiki kowe rasa kokean takon fatwane sapa sing tak nut sapa wong sesuk sing berfatwa ki ya ora iso nulungi raimu. Jadi aja rungokke aku ya ora iso nulung kowe. Jadi aku ya mau seleke kuno kok taati aku mau ditaati sapa-sapa. Gitu loh. Upama bojoku kalau paking taat karo aku, hakikatnya dia taat kepada Allah karena saya menjalankan apa yang Allah perintahkan, maka dia taat kepada Allah melalui hubungannya dengan saya. Tapi tidak ada taat kepada suami, yang ada adalah taat kepada Allah di dalam lingkup atau urusan dengan suami. Tapi hakikatnya adalah taat kepada Allah, kan begitu. Oke. Uslub salik itu orang yang mencari. Uslub itu golek-golek bito'ah. Carane kowe golek urip sejatining urip golek awakmu dhewe sedulur papat lima panjer sak piturute amarah lawamah sufiyah mutmainnah ya golek ana pokoke nek kowe amarah kuwi kowe ngadeg pas sembayang terus kuwi nafsumu ngadeg jejeg ning iso kudu kok tekok kudu ngalahke nafsumu mulane ruku kuwi sing jenenge lawamah ora ning ditekok nganti kowe sujud kuwi jenenge sufiyah dan kowe hasilé mutmainnah dan seterusnya sedulur papat lima pancer ning kowe ra iso tekan mutmainnah kejaba kowe mengacu terus-menerus kepada pancer yaitu Allah sendiri Subhanahu wa taala maka nanti yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah tidak ya ayyatuhan nafsul ammarah lawamah sufiyah tapi ya ayyatuhan nafsul dadi urip iki mbok dadi lurah monggo, presiden monggo, tukang ojek monggo, tani monggo ora ono masalah angger tekan nanggon wilayah ruang jiwa yang namanya mutmainnah. Nah, uslub bito'ah ta'atul la ilaha illallah wa ilaha illallah. Mula saiki sing sregep siramo adusa ya awakmu kok dusi bendino atimu kok dusi bendino tangan semua kita dusi atine pikiran didusi diresiki aja ora jujur aja ora ikhlas kan gitu ya siramo salato menyang salato ya terus oleh-oleh payung kalau kamu rajin sholat, kalau kamu rajin mencari kesejatian hidup, mencari Allah dengan terus-menerus istiqomah dalam sholatmu, maka engkau akan mendapat payung yang canggih, yang kuat, yang tegas dari Allah, yaitu payung muda. Pak jendit lolo fajar dijak, kamu harus memperbaharui semuanya. Saiki dinopo? Kemis, umurmu piro? 28. Aku sakit takut. Kamu yang kemarin adalah kamu yang sekarang atau bukan? Kamu sedetik yang lalu adalah kamu yang sekarang atau bukan? Jadi manusia tidak pernah tidak memperbarui dirinya. Manusia selalu fajar dit, pak jendit loloba. Ya, wong mati termasuk diperbarui penggaweane nek wis apik wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab
kok dandani terus, kowe terserah ngambut gayemu sing kowe seneng apa, sing kowe bakat apa, ora masalah. Dadi bupati ora masalah, tukang ojek ora masalah. Ning kowe kudu ikhlas karo penggaweanmu, kudu tekun karo penggaweanmu nganti ora ana wong sing iso ganteni kowe. Misale kowe gawe welit apa welit piye? Anyaman saka godhong tebu sing garing. Di sini namanya welet. Welat. Di Jawa Timur welit. Ora apa-apa kowe ning gawe welit. Ning ora ana wong sing ngluwi kowe bab gawe welit ngono lho. Dadi anak-anak muda zaman sekarang ini, zaman now, 10 tahun lagi engkau akan bertabrakan langsung dengan kekuatan-kekuatan global. Mulai sekarang kamu harus mencanggihkan pekerjaanmu, harus ahli di dalam pekerjaanmu, harus punya skill yang setinggi-tingginya di dalam apa yang kamu kerjakan, sehingga nanti kamu tidak kalah bersaing dengan tenaga kerja dari Cina, tenaga kerja dari Korea, dari manapun saja, karena kamu lebih canggih di sini. Benar ya? Jadi saya tidak pernah marah secara politik, karena saya juga tidak punya hak apa-apa dan saya juga tidak mau mencelakakan Anda semua untuk saja berontak. Kayaknya enggak sukar kalau hanya menurunkan presiden, karena saya pernah menurunkan presiden dan menaikkan presiden dengan cara yang sangat sederhana dan cukup saya sendiri. Saya tidak akan mengajak siapa-siapa. Ya, saya tidak punya kemarahan politik. Yang saya lakukan adalah qaumun akhor, nandur cah-cah anyar sing luweh ombo atine, luwih jembar pikiran, luwih terampil tangane, luwih teringginas sikile, luwih tandang uripe, luwih tangguh mentale, ngono ya. Makanya tadi siapa yang di bawah 25 ngacung 70% lebih. Berarti Anda tahun 2025 Anda akan punya peran besar di dalam kebangkitan Republik Indonesia. Presidenmu mbok sapa ora penting, sebab dudu soal presiden di Indonesia, ning soal bener ora mesine. Nek kowe golek presiden kudu sing iso dandani mesin sing ora dimisoni wong. Sebab selama dandani mesin jene kepeksa ora iso mlaku sik delet. Harus lapar sebentar, harus poso sebentar supaya hari raya. Nah, maka dibutuhkan seorang pemimpin sing iso diterima atine rakyat wong akeh. Kan gitu. Nah, dia yang akan bisa mawangi hatine wong akeh, terus bersabar 2 tahun setelah itu tidak ada sesuatu di muka bumi yang bisa mengalahkan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia tidak menjajah siapa-siapa. Bangsa Indonesia itu mamayu hayuning bawang. Semua akan senang dengan kita. Wong kita itu dijajah 2-3,5 abad saja, tidak marah. Ono wong dendam karo Londo? Ora ono. Karo Cina wis ra nesu, nek ana Cina melarat malah sedih atine. Mesake ana Cina kok becak ngono ta? Apik ta niku? Nek wong Jawa becak ora masalah, melarat ning ana Cina kok ming dodol roti utuk-utuk ya mesake Cina kok melarat ngoten to. Wis saking ngapike jenengan, dan karena hatimu tulus, hatimu baik, Allah akan tulus memberimu kebangkitan dan rezeki. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina su'ifu tilatan naj'alu ma'imah wa naj'alumul waridin. Allah berjanji akan menolong orang-orang yang selama sejarah ini berlangsung dilemahkan oleh orang lain, dan Allah akan mewariskan kekuatannya, dan Allah akan membuatmu mengangkatmu menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Siap-siap mulai hari ini. Siap-siap sekarang nom-nom siap mulai. Kowe kudu canggih. Kudu pinter tenan nang penggaweanmu kuwi. Ora ana gentine nek ora kowe. Nanti kowe maratuamu wedi kelangan kowe. Direkturmu wedi kelangan kowe. Akhirnya kowe sing dadi direktur, kowe sing paling iso. Ngono ya. Kowe sing paling iso. Jadi cintailah pekerjaanmu dan jangan mencari uang, sebab uang akan mencarimu kalau kamu mencintai pekerjaanmu dan kamu canggih dengan pekerjaanmu. Betul nggak? Nah, ono lurah apik kuwi rasa ngopong-ngopong kok mesti rakyatnya murah juga kepada lurahnya itu. Jadi kowe aja golek duit, salah nek golek duit. Golek kepribadian yang membuat orang lain butuh kamu dan tidak berani kamu tinggalkan, maka uang akan mengalir kepadamu. Ngono lho. Salahnya kita sekarang mergo golek kekayaan kuwi. Kowe iki menyembah bralo-bralone ra gelem bisa. Modar kok kuwi. Mah, ngono kuwi bralone. Gitu ya. Jadi mumpung kowe isih bisa memperbarui Pak Jendrit loloba, soale
nek kowe orang lakoni engko nek wis wong mati ora obah. Bayangke nek mati obah piye coba? Viral mati kok obah, apa meneh sing obah ming kuwi murah. Wong mati ora obah, yen obah aja meneh bocah wong gede-gede ya do wedi kabeh, yen urip ayo golek apik. Nek selama iki dikenal golek duit, jane nek iso ki ya diganti golek apik, golek sing golek apik lah ngono ya. Lho duit ki ya apik anggere ning panggonane. Kabeh iki apik ora apik tergantung wonge. Halal haram asli tergantung wonge. Kowe lak ngerti to salat zuhur haram mesti ngerti to, Dan? Saiki jam piro? Ayo salat zuhur. Salat zuhur kok wajib, lak sesuk saiki ya haram. Sing jangkep to utek sing jangkep. Nek ora jangkep didik haram. Main gitar haram ora? Haram. Pas Jumuah anak kowe nang malah main gitar ha dikutuki kowe. Dan gitu. Jadi segala sesuatu itu ya dulu ala illatihi, tanya sama majelis tabligh sama Fadlul Masail, kembali ke konteksnya. Bersetubuh antar suami istri itu baik. Angger orang yang gerdu, angger orang yang pasar ning dalan, apa nang ngarup omah nggo tali kae gantung nggak mudah kok. Gitu ya. Oke. Rekomendasi Ma'iyah kepada Anda adalah temukan dirimu. Maksudnya awakmu itu dikai seneng apa karo Gusti Allah. Terus gadokno iso ta gak kon nglakoni iku kira-kira bakat ta gak. Nek wis bakatmu karo bahagiamu senengmu iku gathuk ya iku uripmu. Tekuni sampai kamu ahli. Nek wis ahli kok kan didoleki wong. Wis mesti mangan, wis mesti sugih. Dadi gak golek penggawean demi mendapat income. Itu income itu akibat. Nek kon seneng temenan, kon bahagia nglakoni awakmu sehat, hatimu sumringah, ya toh seger fisikmu. Pongkon nglakoni barang sing kon seneng, mergo kon ahli temen, gelem gak gelem kon dibutuhno wong. Jadi saya ini delok awake dhewe yang namanya mencari diriku sendiri. Jadi kalau terus siapakah aku? Apakah aku keturunan Tribuan Tunggal Dewi? Gak ngono, aku itu maksudnya kon iku didadekno dele ta jagung ta beras ngono lho. Kon iku didadekno pitik ta bebek manuk. Dadi nek kon iku manuk, seluruh perkembangan hidupmu harus dengan teori manuk. Gitu mboten? Lah kon iku manuk ngerem metahe semut berarti kon iku. Nek kon semut kejane kepengin mikir. Ampun disemut karo manuk. Ya tergantung ukuran. Semut dinyek karo manuk apa mot kon gremet-gremet tok ae. Terus cari semut, lho sak gremet-gremet kok gak tau dibeleh kaya kon. Nggih ta mboten? Masih aku mek gremet ngene iki mek kerubang-kerubung ngene iki gak tau dibeleh, gak tau ditepil, ya toh? Gak tau dikurungi. Lah ngono. Ayo sapa iso ngurungi semut? Aku nek semut orasi kan raja semut teko rene. Nggawa mik dhewe. Menungso rasa bagus sih aja petita-petiti kok. Ya apa caramu ngelawan aku? Aku iso mlebu kupingmu kon gak iso mlebu kupingku. Ya lagi ya. Kon kalah karo semut dul. Karo tikus kalah karo tikus gitu loh. Jadi teman-teman sekalian di Ma'iyah Anda tahu tidak bisa dibandingkan. Setiap orang itu diberi fadilah oleh Allah. Dan tidak usah mempertandingkan satu sama lain. Temukan sekarang dirimu, mumpung si umur selikur tahun engkau berarti kan umur selawe, umur 30 kan wis pakar. Sing kon suweneng apa? Lakon temen.
dan percayalah bahwa Allah yang menghidupimu, Allah yang memberi rezeki kepadamu, asal engkau tekun, istiqomah, kerja keras, disiplin, bener-bener, ojo gak bener-bener, sungguh-sungguh. Kita ini tidak boleh melupakan sejarah. Teman-teman sekalian, kalau saya ngomong ini nanti tolong jangan memubadirkan waktu Anda, menyanyikan waktu Anda untuk mencari saya itu letaknya di mana ya. Ora penting aku iki sapa, ora penting aku ning ndi. Nek kowe takon aku iki jane pro sapa ya jelas pro rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan NKRI cetha ya. Itu ya. Aku iki nek pemilu iki milih sapa? Apa PDIP, apa Golkar, apa Nasdem, apa Demokrat, apa PKS, apa liyane foto saya. PAN, PKB, sapi-sapi. Nek aku ngomong berarti saya melanggar prinsip pemilu yang namanya bebas dan rahasia. Nek tak omong ki aku milih apa berarti lara rahasia. Saya harus menjaga kerahasiaan prinsip pemilu kita. Itu pertama. Yang nomor dua, tujuan PDIP apa? Memakmurkan rakyat Indonesia, ya, mengabdi kepada rakyat. Tujuan Golkar apa? Padha. Tujuan Nasdem apa? Padha mengabdi kepada rakyat. Pemenang PAN, PKB, Perindo, Golkar tujuannya padha. Padha. Jadi entuk ora aku anti salah satu dari mereka. Aku salah nek aku anti Golkar, anti PDIP, anti PKB, anti wong kabeh jarine ngakune ngabdi kepada rakyat. Jadi saya pro semuanya. Mulai perkara sing tak coblos suatu hari ki opo ki bebas dan rahasia ngono ya. Jadi saya pro semuanya. Golput ora golput kok ora ngerti, ora ngerti. Ora ngerti bicarane kok ngerti nek golput ora tahun ini kan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga gini Pak Manto. Ini ada DPRD, ada ini berarti kan ada trias politika ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif, berarti itu sistem modern yang kita ambil dari prinsip-prinsip negara klasik dari filsafat Yunani kuno, ya. Jadi ini negara modern. Maka ada yang mewakili rakyat, ada yang bagian eksekusi, ada yang bagian mengawasi dan mengadili dan seterusnya. Ada 3 pembagian. Dulu di zaman Mataram Islam, zaman Demak, zaman Mojopahit kan tidak ada. Yang ada kan eksekutif saja, yang begitu. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak akan judging, saya tidak akan menilai mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya sistemnya itu boleh apa saja, yang penting produknya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keraton yo monggo, republik yo monggo, pendidikan yo monggo, persemakmuran yo monggo, asal produknya sama dengan mangga itu. Arep kok onceki nganggo apa monggo, kok kerakoti yo monggo, sing penting kok pangan enak kan gitu. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ngomong Pak Sumanto katakan belajar pada sejarah, kan sebenarnya kita ini memang tidak belajar sama sejarah. Nyuwun sewu ya, para perintis kemerdekaan, pendiri Republik Indonesia ini misalnya sapa? Sebutin 5 nama. Gurune Bung Karno sapa? HUS Cokroaminoto. Sapa meneh? Tokoh di zaman sebelum kemerdekaan sampai kemerdekaan sapa meneh aku njaluk 5. Kamadalan ora di jajaran itu dong. Kamadalan kan di wilayah kebudayaan dan agama dong. Lagi sejarah iki cacahnya. Sing gawe martabak angkatan 45 iki lho. Kayak Kamadalan ora. Ya melu tapi kan tidak di dalam pusat persiapan kemerdekaan. Cokroaminoto, sapa meneh liyane ayo. Pelajaran SD lho. Muhammad Yamin, sapa meneh Mas? Haji Agus Salim, Dr. Sutomo, oke banget. Tak kandhani, semua yang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah muridnya Belanda. Pak Karno, Bung Hatta dulu kuliah di Belanda, bikin perhimpunan Indonesia dan berpikir untuk memerdekakan Indonesia di negeri Belanda. Ning ilmu Londo, ya ora.
ilmunya ilmu londo. Jadi begitu gaya Indonesia melu londo, pikirannya melu londo. Jadi republik, trias politika, betul nggak? Jadi negara. Kalau Mataram negara apa kerajaan? Kerajaan. Kalau kita belajar sejarah, kita nggak bikin negara, kita bikin meneruskan kerajaan aslinya. Jadi kita ini tidak meneruskan apa yang sudah ada pada nenek moyang kita. Kita ini tiba-tiba berubah menjadi seperti orang Barat, bikin negara. Aku orang-orang negara, tapi faktanya kita ini melakukan adopsi atau diskontinuasi, bukan kontinuasi, bukan meneruskan mbah-mbah kita, melainkan membuat sesuatu yang baru. Sehingga kita bersikap bingung kepada keraton-keraton yang ada sekarang. Padahal Belanda sendiri itu kerajaan apa republik? Kerajaan. Inggris, Belgia, Spanyol, Denmark, Jerman. Kok Indonesia ini republik dewe iki? Kuwi janjane biyen sinau nang sapa? Saya tanya, Bung Karno sinau kepada Sunan Kalijogo? Sinau kepada Ronggowarsito? Kita tidak belajar kepada mbah-mbah. Itu loh teman sekalian. Kita ini tiba-tiba membuat sesuatu yang sekarang kita bingung sendiri. Oleh karena itu, saya Karanganyar ini tidak untuk ngomong Indonesia secara luas. Karanganyar Bapak Ibu kok jogo, itu kok jogo. Sebab ini belum tentu benar sistem yang kita pakai secara nasional. Belum tentu benar kalau suatu hari bubar, suatu hari berubah, suatu hari ada reformasi total dan mendasar, jangan kaget. Tapi yang penting Karanganyar tetap ono lindu kaya ngopo tetap seimbang ora ambruk omahe. Ono lesus kaya apa ora ambruk omahe. Ono longsor kaya apa tetap ono ire gitu ya. Ada keadaan apapun secara nasional atau internasional, Karanganyar harus punya ketahanan lokalnya sendiri. Nah, Bapak sekalian, di bidang apapun kita tidak belajar kepada mbah-mbah kita. Pendidikannya ya melu londo, ya tak? Ya tak? Segala macam sistem bernegaranya, sistem sosialnya, cita-citanya pun bukan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita kita itu cita-cita internasional, cita-cita seperti orang-orang di Barat. Aku ranyalah ke lagi. Saya cuma ingin mengatakan bahwa kita ini memang tidak belajar sejarah. Jadi teman-teman sekalian, makanya sekarang gini, jangankan kok belajar kepada Sunan Kalijogo. Contoh, Anda tahu yang namanya negarawan. Nah, negarawan itu sendiri. Contoh negarawan di dunia siapa? Aku mas, cerdas tuh. Contoh negarawan siapa? Aku ini keset kok. Sing ketok aku yo cak ngono, aku itu negarawan. Sopo contoh negarawan yang ada di dalam sejarah dunia? Hitler. Iya tahu tekai saja. Negarawan kok Hitler gila. Mahatma Gandhi, oke. Sopo meneh? Apa tuh bedanya negarawan kalau politisi? Nah, coba dicari, dipelajari ya, disenauni. Orang kudu saiki ning kowe dikalikan ana bedane lho negarawan karo politisi. Yang kita butuhkan di Indonesia sekarang negarawan, orang yang tidak berorientasi untuk kekuasaan, tapi mencintai rakyat dan memberi ilmu kepada rakyat supaya hidupnya masyarakat semuanya. Nun sewu ya, ini sebenarnya saya tidak berkepanjangan. Negarawan terbesar yang saya akui dan saya kenal adalah, bukan saya kenal, saya mengenal dalam sejarah adalah Muhammad SAW. Loh. Karena beliau negarawan, beliau tidak punya ambisi untuk menjadikan Madinah menjadi negara atau khilafah. Di Madinah tidak ada khalifah. Oh no, khalifah di Madinah. Tidak ada. Ada konstitusinya 47 pasal yang namanya At-Thaqafah Al-Madaniyah, tapi itu yang bikin duduang pinter dudukan yang Nabi, sehingga rakyat dewe, rembuk dewe. Kalau di Indonesia yang bikin aturan orang pemerintah DPR, kan gitu. Kalau di Madinah yang bikin rakyat langsung. Karena negarawannya namanya Muhammad, dia tidak ambisi untuk ngatur-ngatur macam-macam, ngemong ngayomi. Nek cara Jawa hamengku buwana.
Nah gitu ya Bapak sekalian ya. Contoh negarawan. Nah sekarang ini di Indonesia siapa negarawan? Sebenarnya saya merindukan orang-orang senior-senior kita itu menjadi negarawan. Orang yang tidak berpolitik. Cokroaminoto dulu negarawan yang baik, tapi di akhir-akhir hayatnya beliau berpolitik. Gitu ya. Anda menjadi pemimpin boleh hanya kalau Allah menyuruh Anda. Makanya kenal Allah dong. Kapan bisa lo ngongkon, kapan bisa lo ngelarang, itu hafal. Gitu ya. Cokroaminoto agak terlibat di dalam politik. Pak Amin Rais harusnya dia bisa jadi negarawan, tapi sangat berpolitik. Gus Dur seharusnya dia adalah negarawan, tapi sangat berpolitik. Kan gitu, karena beliau yang bikin PKB dan seterusnya. Orang salah loh, Wi. Saya cuma memberi kategori di telo, di gedok dulu ya. Ya, nah Bapak sekalian, di Karanganyar ini kalau bisa, meskipun politisi, meskipun ketua DPRD, meskipun dandim, meskipun kapolres, meskipun siapapun saja jabatannya, tapi mohon memiliki jiwa kenegarawanan, gitu ya. Mohon memiliki jiwa pengayoman, mohon memiliki jiwa cinta dan kepengasuhan kepada semua rakyatnya. Dan itu sebabnya saya sama Kiai Kanjeng itu keliling hanya kabupaten-kabupaten ke bawah, tidak pernah ke atas. Karena di kabupaten saya masih punya harapan besar. Neng kene iki kerengane ora kaya ning Jakarta. Gitu loh. Ono sih ambisi ya ono, kepentingan ya ono, tapi kalau di kabupaten masih bisa dieliminir lah, masih bisa diseimbangkan bersama saya. Oke. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi soal belajar sejarah nanti kita ungkap terus, kita cari bersama-sama. Sebelum saya teruskan kepada bapak-bapak, atau mungkin langsung ada kalau ada respon, saya silakan sampai monggo. Mikrofonnya tersedia. Monggo. Kalau ada saya mohon dipotong saya. Tidak apa ya, lanjut ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekarang soal belajar sejarah jelas ya. Soal negara, kerajaan, sing bener sing gitu jane. Opo duraja kaya Nabi Daud karo Nabi Sulaiman, opo entuk ora nganggo institusi kaya Medina. Padha wae kok Gusti Allah ngidinke karo-karone, mergo sing penting dudu negarane, dudu kerajaane, sing penting produknya itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia apa tidak, betul enggak? Jadi parameternya sekarang adalah iki memproduksi keadilan apa tidak. Khusus untuk soal sila kelima saya tanya sama Anda, yang ditempuh pemerintah Indonesia selama ini itu keadilan sosial atau kemakmuran sosial? Kalau Anda melihat proyek-proyek pembangunan, orientasinya keadilan apa kemakmuran? Nek menurut Pancasila apa? Keadilan. Nek keadilan ini orang penting piro, sing penting orang ana sing dicurangi. Duitnya ning 20.000 gawe wong papat ora apa-apa. Ya, sing penting orang ana sing dicurangi, orang ana sing dipindah. Keadilan. Tapi kalau kemakmuran ya nek 20.000 ora makmur no, butuh 100.000. Kan gitu. Jadi sekarang Indonesia ini menjalankan Pancasila apa tidak aslinya? Lanjut kapan? Nek belum. Oke, saya tidak mengecam, saya tidak mengkritik, saya tidak melawan. Anda tahu toh? Saya tidak melawan. Saya sudah mengambil keputusan untuk menjadi kancane wong cilik sejak tanggal 22 Mei 1998. Saya tidak akan punya ambisi apa-apa. Begitu Pak Harto turun, besoknya saya pergi meninggalkan semua urusan politik di Jakarta dan saya hanya melakukan gerakan selawat keliling. Karena saya tahu informasi ternyata palsu, karena saya tahu ternyata yang terjadi setelah Pak Harto turun itu adalah pecundang-pecundang, munafik dan bajingan-bajingan. Ya. Mulane saiki Gus Dur sering riungan karo Pak Harto wong loro. Kono wonten apa Mas Dur kok sering dolan mriki? Anu Pak Harto kula niku truk-truk niku lho delok lu seneng nek dolan teng Indonesia niku truk-truk niku tulis enten gambar jenengan Pak Harto karo tangane ngene iki. Gile enak zaman ku to gitu kan. Oh. Terus
Terus Pak Harto tersipu-sipu napa nggih. Lho nggih Pak Harto saestu niku rakyat niku kangen kali jenengan gitu kan. Ning bener ora jamanku luwih penak bakane jaman saiki. Terus Pak Harto jenenge Gus Dur ya mesti jawabnya ya kaya ngono kae. Nggih leres Pak Harto. Yen iku suasana ning setunggal saiki meh kabeh. Ya guyon ya rek ya. Yo ini yo tenanan ya ta ya. Ya bismillahirrahmanirrahim. Poin ini ada pertanyaan. Poin wis kene iki wis kadung dadi negara. Ya. Itu pun negara kesatuan, itu pun presidensial. Maka ada kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan. Ini kalau Anda mau demo, Anda mau melawan pemerintah, mau kritis, Anda hitung. Ini presidensial. Kalau presidensial itu salah satu bahayanya adalah tidak ada beda antara kepala negara dengan kepala pemerintahan. Nah, itu malah itu bingung. Misalnya kepolisian itu di bawah pemerintah atau di bawah negara? Bingung kalau presidensial. Kepolisian itu aparat negara bukan aparat pemerintah, sehingga dia tidak terikat kepada polisi pemerintah. Polisi itu mandiri di bawah undang-undang negara, sebenarnya begitu. Apalagi TNI bukan bawaannya presiden, nek ora presiden, nek saiki lah KPK lembaga pemerintah, jadi padahal KPK itu kan lembaga negara sebenarnya, sama dengan MK, KY, termasuk BUMN itu bukan badan usaha milik pemerintah, tapi badan usaha milik negara, tapi setor duitnya kan untuk pemerintah sekarang. Jadi kira cetha bapak ini sapa? Kudune bapak kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga. Itu. Oke, saya tidak mengatakan Anda harus merubah itu sekarang, tapi cah-cah memikir ya. Kalau suatu hari didandani entuk ora Indonesia. Itu wong buktine saiki ngomong NKRI harga mati padahal wis kok rubah karo undang dasar. Iki harga mati ora bener. Wis protol-protol kok ngomong harga mati gitu loh. Nah, jadi teman-teman sekalian, mari kita kritis terhadap diri kita sendiri. Yang kita dengar ini bagaimana, yang kita baca bagaimana. Kowe kudu duwe patrap dan kedaulatan berpikir pada masing-masing diri Anda, supaya Anda tidak terlalu terseret oleh sesuatu yang Anda tidak pahami. Ngono ya? Oke. Saiki lagu sik lah. Lagune apa monggo? Aku ora nontokke, monggo Kiai Kanjeng dirunding sama Mbak Nia, Mbak Yuli. Monggo. Kami menyapa buat yang di jalan yang di jalan raya banyak sekali. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang di jalan situ banyak Cak Nur. Nggih, saya ingin ikut menyatakan sing ning jaba mergo kangelan mlebu ganjarane luwih akeh insyaallah. Nek sing jero ikhlas mergo sing njaba ganjaran luwih akeh, ganjarane munggah sing jero. Pokoke pelak kabeh ngono ya. Mudah-mudahan semua yang di luar itu, pokoknya aku jaluk ngapura nek kurang piye, nek omongan kurang pas ora cocok ya ning aku pokoke rene iki mergo tresno karo kowe kabeh. Nek soal setuju aku oke pas setuju. Ya, ning aku tresno. Kaya kowe duwe anak terlanjur kandhang itu kebacut ten arep bapak ya. Sing ngetengi kok padane apa kok kawinke? Lah iya, apa bocahmu aja. Ya wis kadung meteng Indonesia wis kadung dadi bayi kaya ngene. Iki semua lemah dan kuatnya kita terima, pelan-pelan kita akan dandani pelan-pelan. Saya menyiapkan generasi muda untuk menjadi manusia Indonesia yang lebih satria, lebih jujur, lebih disiplin, gitu ya. Dan pemerintah jangan khawatir apa-apa kepada saya tidak akan melakukan apa-apa yang membahayakan pemerintah. Wong aku ini nek menyojo dibiarkan terus geger pecinan, ya kan? Dan kita rejam Pak Jogja kemarin. Muntilan di Magelang kita redam orang untuk selama ono aku ora entuk paten-patenan, ora entuk obong-obongan ya, ngobong wedang wae, kopi sing enak gitu ya. Nek ono masalah dirembuk sama-sama, dikelumpuki kabeh dan saya bersedia untuk melu kumpulan dari semuanya. Makanya waktu pertemuan di dalam untuk kerajaan kemarin saya mempersyaratkan ada tokoh Tionghoa 4 orang yang harus didatangkan.
supaya orang rasan-rasanan jep-jepan nek wani iki jep-jepan aja medsos-medsosan bandem-bandem kadoan. Kita ini satria. Nek medsos kuwi lak pengecut Pak, itu seperti rudal dari jauh kan gitu. Tapi kalau kita satria, tentara kita ini adalah kesatria. Nek tentara Indonesia ini depan wani ayo. Dan mereka jangan berani-berani sama tentara Indonesia. Aku iki rada ngelih kok aja perang aja kan gitu. Mulanya nah Amerika ora wani nyerang Indonesia. Mereka tidak berani berpikir untuk nyerang Indonesia karena Vietnam saja muridnya TNI itu mengalahkan Amerika. Apa meneh ini. Itu coba ya. Itu serius. Nek cara Jawane tak jangan bung kowe penake kaya ngono apa meneh pring. Ya. Tepuk tangan dulu kan ya. Ayo. Kian anakku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong siapkan softwarenya dulu. Softwarenya disiapkan dulu, jadi kalau nanti ada pemandangannya sangat indah, Anda harus pixelnya harus tinggi. Kemudian OS-nya juga harus mutakhir ya. Terus aplikasi untuk Photoshop-nya, Corel Draw-nya segala macam harus yang paling update supaya nanti kita tidak ketinggalan, supaya Anda pulang itu Anda menikmati pencarian Anda. Mohon diketahui bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sing tenanan benar itu tidak ada kecuali Allah, para malaikat dan Rasulullah SAW dan para nabi serta rasul yang lainnya. Tidak ada seorang pun yang pernah sampai kepada kebenaran yang sejati. Andaikan pun dia merasa sudah sampai ke kebenaran sejati, sebenarnya dia masih belum. Jadi yang disuruh Allah, yang ditagih oleh Allah itu bukan menemukan kebenaran, tetapi tidak berhenti mencari kebenaran. Jadi Anda itu disuruh mencari terus saja. Nah, jangan berhenti terus merasa sudah benar, kemudian mempertengkarkan kebenaran yang Anda pikir sudah mutlak itu, kemudian membuat Indonesia pecah belah, umat Islam pecah belah, umat manusia pecah belah, karena masing-masing mempertahankan kebenaran yang dia sangka sudah final. Tidak ada yang final. Karena kebenaran sejati sesungguhnya hak prerogatif Allah. Jadi Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Allah yang akan menemukan Anda. Jadi sekarang mengembaralah, berjalanlah supaya Allah kedermawanannya tumbuh dan Dia yang akan menemukan Anda. Sebab Anda tidak akan bisa menemukan Allah. Banyak dari Anda nemuin jodoh aja tidak bisa. Mau nemuin Allah. Nah sekarang gini, untuk softwarenya saya nyumbang satu aja. Kenapa sedekah kepada Indonesia ini dijadikan tema oleh teman-teman KJ? Karena kita harus memiliki terminologi dan regulasi ilmu yang setepat-tepatnya. Sebab Anda tahu dalam bahasa Indonesia kata kewajiban itu tidak persis sama dengan kata wajib di dalam syariat Islam. Kalau kita kan suka bilang itu kan kewajiban kita semua ya, enggak. Bukan kewajiban kita, itu kan bahasa Indonesia, itu kan pengertian Indonesia, itu maksudnya sunnah kalau dalam Islam. Kalau dalam Islam wajib itu benar-benar ada posisinya, gitu loh. Karena kita sudah bayar orang untuk ngurusi Indonesia, untuk ngurusi BUMN, untuk ngurusi semuanya kita sudah bayar dengan pajak Anda. Mereka yang wajib menjalankan, Anda sunnah, kan gitu. Ya kalau sama-sama wajib, kalau gitu saya jadi pejabat juga dong, kan gitu Anda ngomongnya. Lo Anda tidak jadi apa-apa kok. Wis melarat wajib. Ya apa ini? Cari makan aja susah, masih punya kewajiban. Tidak mungkin Anda diwajibkan Allah ketika Anda tidak berada di dalam amanat dan fasilitas. Kewajiban itu hanya dipanggul oleh orang yang mendapat amanat dan fasilitas. Kan gitu. Nah kalau Anda ini kan apa amanatnya? Anda itu cuman ku anfusakum wa ahlikum naro. Anda cuman bertugas dan ditagih Allah keluargamu supaya tidak engkau bawa ke api neraka. Itu dok. Di akhirat nanti tidak ada perhitungan Allah, malaikat nanya-nanya Anda mengenai NKRI, tidak ada. Anda tidak ditanya, misalnya nanti misalnya sekarang HTI dulu maju, tidak ada.
NO dulu maju-maju nggak ada, HMI nggak ada urusan HMI di akhirat. Yang ada adalah urusan akhlakmu, yang ada adalah perilakumu, amal solehmu, salah benarmu secara individu. Jadi tidak ada golongan-golongan. Dulu Romo Magnis Susino mengatakan dalam sebuah acara Lailatul Ijtima di rumah Gus Dur, dia mengatakan nanti kalau saya ternyata sebagai Romo Katolik saya salah, nanti saya ditanya malaikat, saya akan bilang pokoknya saya ikut rombongannya Gus Dur. Itu kata Romo Magnis Frans Magnis Susino. Lo ndak ada rombongan di sana, ndak ada rombongan. Anda lahir sendirian, lahir rombongan, meninggal juga sendirian. Jadi tidak ada pertanyaan mengenai Syiah kecuali menjadi pelengkap penderita, tapi tidak ada pertanyaan substansial mengenai Syiah, mengenai Sunni, PKB, Indonesia Raya. Tidak ada negara, tidak ada masalah di hadapan Allah. Bukan negaranya yang penting engkau bersikap apa kepada yang menjadi tanggung jawab hidupmu, kan begitu. Jadi teman-teman sekalian, Anda bertauhid, bersyahadat, sholat kepada Allah, baik kepada keluarga, sayang kepada para tetangga, selesai masalah. Bahwa ada Indonesia, ayo kita bantu sebagai sedekah kita, kan gitu. Jelas ya masalahnya ya. Jadi Anda 15 tahun di sini ini sampai pagi setiap bulan itu sedekah yang luar biasa. Yang presiden tidak sanggup menyelenggarakannya, yang menteri tidak sanggup menyelenggarakannya, Mendiknas tidak sanggup menyelenggarakan, Menteri Agama tidak sanggup menyelenggarakan seperti ini. Mereka tidak akan bisa menahan Anda sampai jam 4 pagi. Tidak ada seorang pun yang bisa. Kan begitu? Maka sedekah Anda harus bikin Anda gembira. Begitu Anda ke KC, Anda bergembira. Nang direk sedekah rek. Gitu kan? Mana sedekah? Sedekah bener enggak? Anda bersedekah kepada Indonesia. Wong menteri aja enggak mikir kayak Anda. Sampai Anda sampai keringetan, ini negara kita ini menterinya loh gak ngono. Anda yang setengah mati padahal kon iku wis gak duwe penggawean, melarat, utang gak iso mbayar, bondo warung-warung sambrek. Indonesia kan gitu. Itu saking tingginya sedekah Anda gitu ya. Nah, jadi gembira enggak sekarang? Gitu. Untuk apa Anda berkaca-kaca bermayah-mayah kalau itu tidak menggembirakan Anda? Nah, salah satu landasan kegembiraan kita adalah karena kita ini bersedekah terus kepada Indonesia, karena kita tidak punya kewajiban. Kewajiban dalam syar'i, bukan kewajiban dalam kalau bahasa Indonesia kan itu kewajiban kita semua. Biar tidak kita semua nah. Kan ada sunat wajibnya masing-masing dong. Mosok wasit turun lapangan terus undang bola, nonton. Lu kamu kayak gitu, ini kewajiban kita bersama. Ya nggak bisa lah. Kan ada tatanan, ada yang namanya matriks 5, ada wajib, sunat, halal, makruh dan. Nah itu semua ada tempatnya masing-masing. Maka saya menyetujui usulan KJ bahwa malam ini kita mencoba menemukan kembali posisi KJ dan Ma'iyah sebagai orang yang bersedekah kepada Indonesia. Begitu kamu jadi pejabat, kamu berkewajiban, bukan sedekah lagi. Nah, Anda lebih tinggi, makanya jangan jadi pejabat supaya lebih tinggi derajatmu, karena Anda mau berbuat Indonesia meskipun tidak dibayar, betul enggak? Tinggi toh? Begitu mau jadi wali kota, enggak, nanti turun, gitu kan ya. Itu ya, oke. Terakhir, sekarang saya tanya, itu Quran berapa jumlah ayatnya? 6.666. Dan Anda tahu lambang angkanya Zionisme setan itu 66. Loh, medeni itu 66. Tapi itu cara Tuhan menggoda kita. Jadi kalau nur sama nar itu ya mirip-mirip. Kadang-kadang ada bunyi A yang ditulis awu dalam bahasa Arab. A ditulis ya juga ada. Jadi kalau Anda ngomong nar sama nur itu adalah godaan intelektual, supaya Anda mencari terus. Sebenarnya nar sama nur itu ya unda-undi. Kepreset sedikit jadi nur, nar kepreset sedikit ke rumahnya nur. Kan gitu.
Gitu ya. Oke, 6.666 suratnya 114. Mudah-mudahan itu juga rahasia Allah, saya tidak tahu kenapa. Ya, tapi pokoknya lebih baik tahu semua atau ada baiknya tidak tahu, tidak semuanya tahu. Jadi bersyukurlah Anda tidak semuanya tahu, betul ya? Kalau seorang istri tahu persis hati suaminya, bunuh diri dia. Bener nggak? Kan begitu? Jadi alhamdulillah di samping ilmu kita juga diberi oleh Allah ketidaktahuan, dan ketidaktahuan itu bagus. Maka dibutuhkan aurat. Aurat itu sesuatu yang ditutupi. Justru yang terindah itu yang ditutupi. Kan gitu. Nah kalau sesuatu tidak terlihat jangan dipikir tidak ada. Tidak hanya manusia, juga di dalam peta sosial, peta politik, peta kebudayaan. Jangan dipikir kalau tidak kelihatan di TV itu dia tidak ada. Jangan dipikir kalau tidak ada di media itu dia tidak merupakan sesuatu yang berbahaya. Itu namanya aurat. Namanya aurat. Dan Anda setuju toh bahwa manusia disarankan Allah untuk menutupi aurat? Bayangkan kalau enggak. Wis bayangno wis bebas aurat wis. Iya nek wedok. Nek lanang niku. Dandak gondal gandulan. Itu aja udah gembira kok kita enggak. Enggak punya uang banyak enggak masalah, bayangin itu kok gembira. Enaknya ya Allah maknya ini. Oke. Menurut saya, jangan cemas soal materi. Apakah itu untuk menumpuk-numpuknya atau untuk kehilangan? Kedua-duanya tidak boleh cemas. Tidak usah cemas bahwa Anda bisa atau tidak bisa menumpuk harta benda, dan juga tidak usah cemas bahwa Anda akan kehabisan harta benda. Itu pun kalau Anda terpesona kepada harta benda. Tapi saya mohon Anda tidak usah terpesona kepada harta benda, karena Anda ini cuma hidup sebentar untuk hidup yang selamanya. Karena Anda ini cuma sudah tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jadi teman sekalian, aku njaluk kowe aja cemas soal dunia. Asal Anda fal ya'budu rabb hadzal bait, yang berjanji alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Rasa cemas, penting kowe tandang. Cuman nasibmu di dunia itu bukan sugih pemelarat. Nasibmu di dunia adalah ketepatan kerjaanmu, ketepatan posisimu, ketepatan tandangmu, ketepatan posisimu di dalam suatu struktur, dalam satu bagian manajemen, di dalam satu ketepatan menempatkan diri. Jadi nek kowe iki nasib karo Gusti Allah dadi suket yo aja berjuang berdiwit kelopo. Sebenarnya itu aja. Nasib itu adalah ketentuan Allah yang sifatnya menyeluruh, total, dan tertulis di Lauhul Mahfuz. Kowe bakat iki, cenderung iki. Kowe aja nglakoni sing dudu kowe. Kalau takdir itu adalah keputusan-keputusan kasuistik atas keseluruhan nasib itu. Ya, jadi misalnya kowe kudune ketemu sapa ning Malioboro wis kencan, jebul takdire bicara lain, kowe selip sak menit biru ketemu, itu takdir. Tapi kalau nasib itu adalah keseluruhan dari ketentuan Allah pada hidup. Kowe nek kucing kowe aja ngirik. Nek kowe wedhus kowe aja nyapi, nek kowe kebo aja gajah. Sakiturute temukan dirimu masing-masing dan percayalah kepada Allah bahwa Anda dihidupi sebagai kerbau, Anda dihidupi sebagai kambing, Anda dihidupi sebagai apapun saja asal Anda setia kepada dirimu. Saya membuktikan kepada saya, dan Tuhan saya buktikan di dalam hidup saya sampai umur 66 tahun ini saya melakukan ini. Mbok aku kepencil kaya ngopo, nek kuwi dudu nasibku di Lauhul Mahfuz ora tak lakoni. Mbok aku entuk emas
sak ton ning arep nek kuwi dudu nasibku di Lauhul Mahfuz ora arep ayune kaya ngopo sing tak trimo dadi bojoku adalah yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Lho piye carane ngerti? Ayo dititeni pendino. Dititeni dirasake pendino. Sebenarnya sekolah itu untuk membimbing orang untuk mengetahui nasibnya. Kok saiki sekolah nggak nasib dhewe. Kabeh dikongkon nek ora kedokteran ya farmasi, nek farmasi fisipol, nek fisipol fakultas lain dan seterusnya. Itu semua sebenarnya menyinggung perasaan Tuhan. Setengah mati saya mintakan maaf Anda semua. Anda itu menyakiti Tuhan. Seluruh manusia di dunia menyakiti Tuhan. Banget. Dan aku tidak peduli nasib. Yang aku lakukan adalah memohonkan ampun kepada Allah atas semua manusia. Jadi dolek ana awakmu tenan. Terima nasib sini karena itu yang terbaik bagi Allah. Tidak ada rumput cemburu kepada padi, tidak ada padi cemburu kepada kelapa, tidak ada kelapa cemburu kepada binatang, tidak ada binatang cemburu kepada manusia. Itu yang terbaik. Maka masukilah dengan tadris, taklim, ta'rif dan ta'dib, maka engkau akan menemukan keindahannya. Dan Anda itu sudah belajar menemukan keindahan di dalam tingkat-tingkat keseimbangannya luar biasa yang Anda alami selama ini. Nyuwun sewu ya. Ke zaman Nabi Adam orang wong lumpuk semene kae, kadang-kadang sampai 20.000, 30.000, nganti jam 2 bengi jam 3 ora tau ono. Zaman Kanjeng Nabi ya urung semene kae wong. Terus ya orang lumpuk nganti semene iki. Dan Anda luar biasa. Mas Tanto yang kayak begitu, Anda punya balance untuk menerima. Anda coba saiki Kristen Islam ngene iki minoritas mayoritas macam-macam muat mana orang karo-karuan. Coba di sini begitu mesra. Ngerti maksud saya? Puaslah dengan dirimu yang dinasibin oleh Allah, yang dinasibkan oleh Allah. Soal takdir itu dialektika sehari-hari. Ketemu orang, ketemu badi biro, ya, kelakuan apa orang, segala itu masalah-masalah kecil yang harus kita asyiki, kita nikmati. Tapi nasib besarmu di dunia, wala tansa nasibaka minad dunya, itu temukan. Caranya menemukan adalah Anda la ilaha ben ketemu ilallah. Aku kok kian Iko ilallah, ilo kabeh kok Allah ke kabeh ke kepencrut, pengen iki kabeh. Ora duwe poso uripmu. Urip iki ning poso, apa sing ora poso kok sing ora poso ki apa? Jadi nomor 1, hidup itu berpuasa. Berpuasa itu bukan orang mangan subuh nganti maghrib. Puasa itu adalah Anda mengerti batas Anda mengerti diri Anda mengerti zat Anda mengerti sifat Anda mengerti karakter Anda dan seterusnya. Anda sudah tahu semua kira-kira. Dan sekarang kita masih punya waktu, kita minta Mas Tanto satu lagu, lalu Mas Herman memuncai dengan dandang kedua. Oh, Pak Muzamil turun ya, Pak Muzamil. Ya, baik. Saya menambahi apa yang dikatakan oleh teman-teman semua. Jadi yang menyebabkan orang terus gak setia kepada posisinya tadi itu kan karena ragu, karena dia takut. Jadi sampai gak percaya kalau di posisi sampean itu kira-kira akan makan apa enggak. Nah sekarang itu kan seperti itu. Orang tidak setia kepada nasib dari Allah Ta'ala tadi karena orang tidak percaya kalau di situ aku ramuannya. Nah itu. Jangan usah khawatir. Saya itu pernah ditanya oleh Gus Mus. Gus Mus tanya-tanya sama saya. Coba baca itu, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan artikan kata Gus Mus. Saya artikan. Dan tidak ada satupun makhluk yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezeki. Itu Allah bilang tanggunganku. Suruh artikan oleh Gus Mus. Setelah itu Gus Mus tanya pada saya,
Kamu yakin? Saya menang sebentar. Yakin? Nah, kalau kamu yakin berarti kamu kiai ternyata. Jadi saya itu dapat SK kiai di Gusmus. Iya, Gusmus bilang itu sama saya. Kalau kamu yakin kepada itu, kamu kiai ternyata. Tapi nggak usah kontrol-kontrol itu. Gitu. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Innal ladina qalu rabbuna Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Ya ada apapun tetap yakin Tuhannya Allah. Gitu. Di situ Allah bukan Tuhan, nyebutnya Rabbuna. Rabbuna itu dekat pada kita, yang merawat kita, yang memperhatikan kita, yang kalau sakit menyembuhkan kita, yang kalau kita gak punya uang, dia yang akan mengasih. Yang ketika sampean apa susah, dia yang akan menghiburnya. Sesungguhnya orang yang telah berkata Rabb kami adalah Allah, tsumastaqamu, kemudian istiqomah. Istiqomah itu apa? Ketika ada apapun jangan berpaling ke lain hal. Tetap. Maka Allah menjanjikan tatanazzalu alaihimul malaikatu. Maka akan turun. Tatanazzalu itu bukan turun ya. Apa itu? Kalau tanzilu itu turun. Tatanazzalu keberuntung alaihim atas mereka al malaikatu malaikat. Malaikat akan turun kepada mereka yang berkata Rabb kami Allah terus istiqomah. Allah takhafu wa la tahzanu. Kamu jangan takut dan jangan sedih. Wa abshiru, dan bergembiralah bil jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang kalian dijanjikan.